Smart viewers, seiring dengan selesainya sidang putusan terkait gugatan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 yang dilayangkan paslon nomor urut 1 dan 3, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti yang kuat terkait dugaan tindakan cawe-cawe yang dilakukan Presiden Joko Widodo serta hubungan kausalitas atau relevansi antara penyaluran bansos dan peningkatan suara dalam ajang Pilpres 2024. Hasil keputusan tersebut mengantarkan KPU menggelar acara penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun kira-kira bagaimana sih tanggapan para binusian terkait hasil putusan Mahkamah Konstitusi tersebut? Yuk kita simak sama-sama di Kata Binusian. Soal kemarin putusan sidang MK menurut gue cukup baik sih untuk pendapat dari masing-masing paslon ya. Apalagi ada gugatan-gugatan yang mungkin dilayangkan dari salah satu atau kedua pihak paslon yang nyatanya mungkin tidak terlalu bisa diterima sih oleh Mahkamah Konstitusi itu ya. Jadi ya menurut gue mudah-mudahan sih bisa adil ya dalam salah satu atau dari sekian banyak gugatan yang dilayangkan. Oke, kalau untuk terkait dari hasil MK kemarin, mungkin udah diputusin kemarin hasilnya, ada beberapa dalil yang kalau nggak salah ya itu semuanya ditolak oleh MK. Baik itu dari pemohon 01 dan juga pemohon 03. Kalau menurut gua sih keputusan itu emang kalau MK itu ibaratnya kan kayak raja terakhir ya, keputusan MK ya udah tok nih, udah saklek gitu. Tapi ya ini upaya dari mungkin dari kubu 01 dan 03 atas kontes kemarin gitu. Jadi sebagai rakyat kecil sih kita mungkin bisa melihat ini bisa menafsirkan sendiri gitu dari masing-masing. Tapi kalau dari MK sudah memutuskan seperti itu ya sudah gitu. Jadi menurut saya sih demokrasi itu memang pasti ada hal-hal yang kontra ya, kayak pemilu kemarin walaupun sudah ada pengumuman tapi tetap dari tim Anies dan Ganjar pun mereka masih ada hal yang mungkin bagi mereka tuh kurang, jadi mereka melakukan proses pengajuan di sidang MK. Nah itu menurut saya proses demokrasi memang seharusnya seperti itu. Kemudian untuk hasilnya kan kita udah dengar juga pengumuman hasilnya. Apapun hasilnya memang harus tetap kita hormati juga karena memang proses sidangnya juga menurut saya juga udah fair juga gitu, seperti itu. Jadi siapapun presidennya kita harus tetap hormati, harus patuhi juga. Tetapi mungkin untuk untuk partai pengusungnya Anies atau partai pengusungnya Ganjar, kalau menurut saya tetap harus jadi oposisi sih, karena di pemerintah kalau misalkan nggak ada oposisi maka demokrasi sebenarnya nggak berjalan dengan baik. Kalau dari saya sendiri menerima sih. Saya bukan pendukungnya Prabowo, tapi di sidangnya menurut saya bisa menerima itu sih. Saya secara mengikuti proses MK itu saya nggak begitu mengikuti, tetapi ya menurut saya secara resmi ya baik-baik, memang ada permasalahan ya oke disalurkan ya melalui jalur yang resmi ya, tetapi kalau sudah diputuskan ya sudah, memang itu keputusannya gitu, karena apapun pasti tidak akan pernah ada yang semuanya kan harus diputuskan ya. Kalau sudah semuanya sudah diputuskan ya yang mungkin yang tidak puas ya harus mengikuti. Kalau menurut gue sih hasil keputusan MK kemarin ya dari pribadi sih beragam ya. Maksudnya kalau secara hukum mungkin ya oke, sudah diputuskan dan sudah menjadi bagian dari konstitusi dan juga harus dijalankan gitu. Tapi mungkin ada satu hal yang mungkin menjadi sejarah baru, yaitu dissenting opinion. Nah itu mungkin menjadi perbincangan di kedepannya, why-nya itu kenapa ada di sekarang. Tapi kalau overall secara keputusan ya kita harus terima, walaupun mungkin masih banyak hal yang bisa kita dalam tanda kutip kita pretelin lagi, yang bisa menjadi poin-poin yang mungkin bisa merubah keputusan. Dalam suatu kontestasi, kemenangan dan kekalahan adalah sesuatu yang mutlak. Siapapun yang menang, mari kita dukung dan kawal terus hingga selesai masa jabatan.